Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas 7 kesalahan pemula dalam memulai budidaya ikan lele di segmen pembesaran. Oke, yang pertama kesalahan pemula yaitu tidak melakukan pengendapan air atau tidak melakukan treatment dan pemupukan air kolam. Biasanya seorang pemula hanya mengetahui budidaya lele sepintas saja. Mungkin budidaya lelenya hanya sekedar menyiapkan kolam, mengisi air, lalu menebarkan bibit. Hanya seperti itu saja. Giliran sudah berjalan budidaya, banyak kendala ini itu, baru dia bertanya-tanya, kenapa ikan saya seperti ini? Kenapa air kolam bau? Kenapa ikan pada mati? Padahal kesalahannya yang paling sepele dan sering disepelekan yaitu tidak melakukan pengendapan air. Kalau toh memang si sahabat pemula ini tidak paham dengan cara pemupukan air atau treatment air, seenggaknya air kolamnya diendapkan. Nah, mudah-mudahan kelihatan di belakang sana ada satu kolam yang warna airnya masih bening, masih bersih. Itulah kolam endapan. Jadi satu kolam saya korbankan untuk mengendapkan air. Minimalnya seperti itu. Maksimalnya perlu kita treatment terlebih dahulu atau lakukan pemupukan agar air kolamnya terlihat sehat, berwarna hijau dan juga ikan betah di kolam yang kita sediakan. Oke, yang kedua kesalahan pemula yaitu tidak memahami segmen di budidaya ikan lele. Terkadang si pemula ini kurang paham, niat hati ingin berbudidaya ikan lele di segmen pembesaran, tapi memilih bibit di segmen pendederan yaitu bibit yang kecil. Contoh seperti ini. Saya memulai budidaya ikan lele sudah menebar bibit sekian ribu ekor. Ukurannya 34 cm. Nah, ukuran 34 ini kan sangat kecil sekali. Giliran sudah berjalan berbudidaya selama 2 bulan, ikan hanya tumbuh sebesar ibu jari kaki. Dari situ dia bertanya-tanya, kenapa kok ikan saya susah tumbuh? Bukan susah tumbuh, sahabat pemula ini tidak memahami segmen budidaya ikan lele. Padahal kalau pembesaran, ideal penebaran bibitnya itu di ukuran 57 cm. Lebih utama lagi, sahabat memilih bibit yang lebih besar dari 57 cm, 78, 89, atau 910 cm. Semakin besar bibit yang kita tebarkan, semakin cepat kita kepanen. Kalau sahabat menebarkan bibit kecil ukuran 23 cm atau 34 cm, waktunya lama itu wajar. Karena secara tidak diketahui, sahabat pemula budidaya ini di 2 segmen, yaitu segmen pendederan dan pembesaran. Segmen pendederan kan dimulai dari bibit kecil, dari mulai ukuran 23 atau 34. Dipelihara sampai ukuran siap tebar ke kolam pembesaran, yaitu 57, 78, atau 89. Baru dikeluarkan atau dijual ke segmen pembesaran. Nah, nanti yang melanjutkan ke segmen pembesaran. Ini secara tidak disengaja beli bibit kecil dengan harapan kita pembesaran. Di tengah perjalanan merasa budidayanya lama dan ikannya lambat tumbuh. Bukan lambat tumbuh, segmennya yang salah. Oke, kesalahan pemula berikutnya yaitu memberikan pakan alternatif tanpa tahu cara memberikannya, tanpa tahu apa yang terkandung di pakan alternatif tersebut, dan tanpa tahu apa positif negatifnya dari pakan tersebut yang kita aplikasikan. Contoh seperti ini, pembudidaya pemula niat hati ingin berbudidaya ikan lele segmen pembesaran. Di tengah perjalanan budidaya dia kehabisan modal atau mepet di modal karena lele ini sifatnya rakus dan pakannya pun habis banyak, umpamanya kehabisan modal. Nah, di tengah jalan dia memilih pakan alternatif. Nah, kesalahan pemula yaitu memilih pakan alternatif lalu memberikannya ke ikan lele tanpa tahu cara memberikannya seperti apa. Harus dimatangkan dulu atau tidak. Umpamanya pakan alternatif daging-dagingan, harusnya kita matangkan dulu, ini diberikan secara mentah. Yang kedua, mengaplikasikan pakan alternatif tanpa mengetahui berapa kandungan protein yang terkandung di pakan alternatif tersebut. Dikarenakan sudah mogok di modal, tidak ada untuk membeli pakan, beralih ke pakan alternatif. Di pakan alternatif tersebut tuh berapa kandungan proteinnya? Tinggi kah atau rendah? Rata-rata pakan alternatif kan rendah protein, apalagi kalau bukan daging-dagingan seperti sosis, bakso, mie, roti, dan lain sebagainya. Tanpa diketahui dulu kandungan proteinnya, sahabat main berikan saja ke ikan. Alhasil ikannya lambat tumbuh, malah tidak ada pertumbuhan sama sekali. Yang ada malah ikannya kurus. Oke, yang ketiga, memberikan pakan alternatif tanpa paham apa dampak positif dan negatifnya setelah kita memberikan pakan alternatif. Kita budidayanya di tempat apa? Di kolam darat atau di kolam tanah? Kalau di kolam tanah saya rasa masih mending memberikan pakan alternatif. Tapi kalau di kolam darat itu harus benar-benar jeli dan kita harus benar-benar matang perhitungan. Karena kolam darat, yang namanya kolam darat itu segala sesuatunya kita yang buat. Agar air tidak bau, bagaimana
agar ikannya sehat bagaimana, agar ikan lahap makannya bagaimana. Nah, ini memberikan pakan alternatif tanpa mempertimbangkan hal positif dan negatif yang akan datang itu seperti apa. Oke, selanjutnya kesalahan pemula yaitu tidak memperhatikan kualitas air kolam. Biasanya yang pemula tahu itu adalah budidayanya. Giliran kena kendala, air kolamnya bau, ikannya pada berdiri, ikannya kena masalah, bahkan timbul kematian. Ada apa ini? Kita budidaya ikan lele dalam media air. Kalau ikan ada apa, kenapa? Itu ada apa di airnya? Pasti ada masalah. Nah, si pemula ini rata-rata kurang memahami cara merawat air kolam ikan lele. Toh dari awalnya juga tidak tahu yang namanya treatment air, tidak diendapkan, air langsung dari sumur masuk ke kolam, setelah itu ditebarkan bibit. Jelas bibit juga akan kelimpungan. Masih mending kalau bibitnya kuat, kalau yang nggak kuat pasti akan bermasalah. Karena kan nggak ada dasar pemupukan, otomatis air kolam semakin kesini akan semakin menurun kualitasnya. Nah, si sahabat pemula ini kurang memahami cara merawat air kolam ikan lele. Berapa hari pergantian airnya, dan air seperti apa yang harus kita gunakan. Seperti di video terdahulu juga saya sarankan, korbankan satu kolam untuk tandon air. Karena sejatinya lele itu tidak menyukai air baru langsung dari sumur. Jadi harus kita stabilkan dulu. Contoh di belakang, di kolam saya itu ada satu kolam kosong. Itu sengaja saya tandonkan air untuk pergantian air kolam, untuk penyortiran, untuk pemanenan. Jadi kalau kita panen atau ganti air, tidak langsung ambil dari sumur. Ngambilnya dari kolam tandon. Boleh kita jalankan. Air sumur masuk ke kolam tandon. Air kolam tandon kita sedot pakai pompa kecil masuk ke kolam budidaya. Untuk pergantian air itu bisa. Lalu setelah pergantian air, ayo kita lanjut dengan pemupukan. Ada bahasa sahabat yang bertanya ke saya, Bang, untuk EM4 atau mungkin probiotik diaplikasikan ke kolam yang sudah ada ikannya, boleh atau tidak? Kenapa tidak? Itu kan untuk menjaga kualitas air. Menjaga kualitas air bukan hanya mengganti saja. Mengganti boleh, tapi setelah mengganti malamnya yuk kita tebarkan probiotik. Untuk apa itu? Untuk menjaga kestabilan ekosistem yang ada di dalam air. Ikan, mikroba, dan lain sebagainya. Itu nanti ada simbiosis mutualisme di dalam kolam kita. Mohon diperhatikan dalam menjaga kualitas air kolam. Jangan lupa buat kolam yang ada lubang pembuangannya, biar kita enak membuang endapan dasar kolam. Oke, kesalahan selanjutnya dari pemula yaitu tidak melakukan penyortiran. Terkadang si pemula ini ingin budidaya, tapi tidak mau capek. Terkadang mereka suka bertanya juga, bisa nggak kita budidayakan lele tanpa harus ada penyortiran? Lele itu sifatnya kanibal dan juga dia agresif. Dan untuk segi pertumbuhannya pun jarang-jarang sekali ya ada yang rata. Mungkin hanya sebagian orang yang budidayanya bagus, pemberian pakannya bagus, pergantian airnya rutin, mungkin pertumbuhannya bisa rata. Tapi yang namanya babon atau bongsoran, dibudidayakan lele itu pasti ada. Jadi si lele tersebut entahkah 1, 2, atau 5 ekor itu ngebut pertumbuhannya. Mungkin dia keturunan genetika dari bongsoran, atau mungkin dia rakus dalam makan, bisa jadi. Atau mungkin dia memakan temannya sendiri, yang akhirnya dia sendirilah yang tumbuh besar duluan. Apalagi jomplang ukuran. Umpamanya si bongsoran ini segede ibu jari kaki kita. Nah, si temennya ini segede telunjuk kita umpamanya. Pasti masuklah ke mulutnya dia. Nah, otomatis pasti dia pernah memakan temannya. Jadi harap hati-hati untuk sahabat yang pemula, jangan malas untuk melakukan penyortiran. Karena penyortiran ini sangat penting sekali. Ya, diusahakan kolamnya juga jangan 1, 2, atau 3 kolam. Kalau kita misalnya mau nyortir yang ini, nanti kita dibagi 2. Yang gede ke sana, yang kecil ke sini. Nanti untuk satunya buat kolam tandon. Oke, selanjutnya kesalahan pemula yaitu membiarkan ikan lele sakit atau ikan mati di dalam kolam. Entahkah memang berhubung dengan kesibukan di pekerjaan lain ataukah apa, terkadang si pemula ini tidak memperhatikan ikan lele yang sakit ataupun ikan lele yang mati. Ikan lele yang sakit harus kita tangani segera. Umpamanya dalam budidaya satu kolam ini ada beberapa ekor ikan lele yang menggantung. Cepat-cepat kita tarik ke atas, kita amankan, kita obati. Dengan cara apa itu banyak sekali caranya ya. Mau itu dengan herbal, mau dengan obat-obatan itu silahkan. Segera diobati dan ditangani, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ikan yang berdiri tersebut sudah terjangkit penyakit, bisa jadi penyakitnya merembet ke ikan yang sehat. Itu kan satu kerugian buat kita. Atau mungkin sebaliknya, ikan yang mati ya. Ikan lele mati biasanya nggak langsung ke atas. Itu biasanya di dasar kolam dulu, nanti setelah beberapa hari baru ke permukaan kolam. Kita juga harus rajin-rajin ngecek lubang pembuangan, kita cek. Biasanya kalau ada bangkai ikan suka ngumpul di situ. Kita buang airnya, sedot bangkainya juga dibuang. Kalau misalnya udah terapung ke atas permukaan kolam, ada bangkai ikan, segera ambil dan kita buang. Atau mungkin kita kubur. Karena apa?
Kalau kita membiarkan ikan lele sakit, apalagi ikan mati di kolam kita, itu sama saja dengan kita mengajarkan kanibalisme ke ikan lele. Ikan sakit rata-rata dia nggak mau gerak, diam saja. Nah giliran yang lain ini yang aktif, apalagi kita telat memberikan makan, terus dia kelaparan. Nah yang lemah ini dihajar sama yang kuat, dikerubuti lalu mati. Itu kan sama saja dengan mengajarkan kanibalisme. Apalagi ada ikan lele mati terapung di atas kolam, dikerubuti oleh yang lain yang masih sehat. Otomatis kita sama saja dengan mengajarkan kanibalisme kepada ikan lele kita. Oke, yang terakhir kesalahan pemula yaitu melakukan tebar padat. Tebar ideal di budidaya ikan lele itu 100-150 ekor per meter persegi atau per meter kubik. Rata-rata si sahabat pemula ini udah mempunyai kolam satu, nebarnya itu nggak kepalang. Kadangkala ukuran kolamnya hanya 1 kali 2 meter di si bibit 2000, kadang 3000. Ditambah lagi nggak ada lagi kolamnya, cuma segitu-gitunya. Itu yang paling bahaya. Apakah mungkin ikan 1000, 2000 atau 3000 ekor ada di satu kolam? Udah gitu kolamnya kecil lagi, ukuran 1 kali 2 meter. Kan ngebayang, ikan itu nggak bakalan betah di kolam kita. Kenapa? Terlalu padat. Ditambah lagi, si pemula ini kan belum paham caranya memelihara ikan dalam kondisi padat seperti apa. Jadi saya sarankan kepada sahabat, menebar bibit dalam satu kolam itu kita tebar jarang saja. Kita cari aman, jangan cari masalah. 100 ekor per meter persegi. Umpamanya ini kolam 2 kali 3 meter. 2 kali 3 yaitu 6 hasilnya. Berarti 6 meter persegi. Kalau per meter perseginya hanya 100, berarti keseluruhan kolam hanya 600. Udah aman. Atau mau dikali kelipatannya mungkin ditambah lagi 50. 150 ya tinggal 150 dikali 6. Totalnya ada berapa? Nah kalau 150 dibagi 6, saya rasa membutuhkan satu kolam lagi. Nanti disortir dibagi 2. Seperti itu. Jangan sekali-kali melakukan tebar padat. Karena tebar padat itu harus ditunjang dengan adanya skill yang mumpuni, yaitu skill budidaya yang sudah paham. Saya yang bisa sampaikan mengenai 7 kesalahan pemula yang sangat fatal sekali di budidaya ikan lele. Mudah-mudahan ini semua jadi perhatian buat sahabat, terutama yang pemula. Mohon perhatikan apa yang saya sampaikan dan resapi. Jangan sampai sahabat lakukan kembali di tempat kalian masing-masing. Kalau memang mau cari aman, tebar jarang. Kalau kalian mau cari masalah, silahkan tebar padat. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batiler, seluruh Nusantara, dan tetap semangat.